Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali Allah al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali berjumpa di pengajian kita di Ma'rifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudaraku sekalian, khususnya jemaah Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bergabung di pengajian kita malam hari ini. Adapun malam hari ini tema kita masih tentang tauhidul sifat, tentang keesaan sifat-sifatnya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan ilmu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga amal ibadah tadi. Kalau beramal ibadah cuma perkara tuntunan di buku, itu memang alim juga, bukan tidak. Nah, tetapi itu berdasarkan hasil usaha kita tadi. Nah, tetapi orang yang bertakwa yang telah dianugerahkan ilmu laduni oleh Allah, artinya Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Nah, maka amalnya pun akan terlihat berbeda. Nah, karena diistimewakan oleh Allah. Karena langsung dari Allah, tidak di buku didapatnya, tidak ilmu segala sesuatu tadi, tapi langsung daripada Allah. Misalnya, ketika seseorang telah berjumpa dengan raja tadi bersama, artinya berjumpa tadi bersalaman, berbicara, berpelukan, sudah berhadap-hadapan, berpandang-pandangan tadi, lebih daripada mengenal, karena bersama, karena telah berjumpa tadi, maka di sana timbul keakraban tadi. Ada keakraban dengan si hamba dengan Tuhan. Jadi segala perbuatan hamba ini tadi, masih ingat yang dinamakan amal apa? Segala perbuatan diri itu dinamakan amal. Engkau berdiam, engkau duduk sekarang, engkau bicara, engkau jalan kaki, bahkan engkau tidur sekalipun itu dinamakan amal. Amal ini ada yang baik, ada yang buruk. Sedangkan ibadah yaitu amal yang kau tujukan semata-mata hanya karena Allah. Nah, jadi amalnya orang yang diberi ilmu laduni langsung daripada Allah. Yang memerintahkan dirinya berjalan itu Allah. Yang memerintahkan dirinya duduk itu Allah. Yang memerintahkan dirinya minum Allah. Dia beramal ibadah kepada Allah berdasarkan perasaannya, yaitu alim rabbani tadi, berdasarkan perasaannya, kecintaannya kepada Allah. Mafi kalbi gairullah, karena di hatinya tidak ada lagi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi selain daripada Allah.
Jadi semata-mata yang ditaatinya hanyalah Allah saja. Karena dirinya tidak ada lagi dinding, tidak ada lagi hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terangnya dirinya. Kalau hati gelap, diri gelap, maka apa yang bisa dilihat orang dalam kegelapan? Misalnya diri kita buta, buta mata, buta hati, kira-kira apa yang dilihat, Saprudin? Kalau kita nih buta mata, buta hati, apa yang bisa kita lihat? Tentunya paling yang bisa kita adalah lubang mata kita. Itu yang paling kuat, yang paling bisa kita lihat. Kalau buta mata, buta hati, apa yang bisa kita lihat? Tetapi kalau orang yang telah dianugerahkan nurnya Allah tadi, begitu terangnya dirinya, sehingga tersingkap dinding atau hijab yang membatasi dirinya dengan Allah. Nampak rupa Allah, nampak wujud Allah. Kalau sudah nampak di sana, maka keimanan dan ketakwaannya pun meningkat. Kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya meningkat, dan ketakwaannya pun meningkat. Jadi bagi orang yang makrifat, kalau nyatanya dirinya mengaku makrifat, kalau imannya makin rusak, kalau takwanya makin turun, artinya imannya makin rusak, kerjaannya semakin hari semakin maksiat. Itu bukanlah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya orang yang mengenal Allah tadi imannya semakin kuat dan ketaatannya kepada Allah pun semakin meningkat. Ini ngaku mengenal Allah, makan di warung utang, tanah orang punyanya, kebun orang diakui punyanya, ngakunya mengatasnamakan Tuhan melulu. Apakah ada hal yang demikian yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliaulah sebagai contoh suri tauladan tadi. Beliaulah yang pertama mengajarkan ilmu ma'rifat kepada kita tadi. Jadi di dalam ilmu laduni tadi, kita memetik ilmu tadi langsung daripada Allah. Mereka memetik ilmu itu kapan saja mereka mau. Jadi sebagai hamba, hendaklah engkau bertanya segala sesuatu kepada Allah. Langsung bertanya dengan Allah. Kalau perlu jangan lagi bertakon dengan Tuan Guru. Tuan Guru tolong bang ini. Engkau sendiri bang kada punya Tuhan kah? Maksudnya tuh seperti itu tadi. Engkau hendaknya percaya dengan Allah. Tingkat iman tadi begitu kuat ketika diri sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sendiri yang memerintahkan. Hendaknya engkau di dalam beribadah tadi, hendaklah engkau melihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sendiri yang memberi motivasi. Kalau Tuan Guru mungkin kita tak percaya. Kalau Nabi sendiri yang menyuruh kita di dalam beribadah, hendaklah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tadi yang menyuruh menulis siapa? Yang menyuruh bicara siapa? Makanya di dalam ilmu ma'rifat tadi, Allah memperkenalkan dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Maka Allah jadi penglihatannya, jadi pendengarannya, jadi kakinya, jadi tangannya. Bahkan hilanglah pengakuan dirinya. Yang ada hanyalah pengakuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu laduni tadi langsung mulai Allah seperti minta jalan Allah. Dikasih tidak dikasih minta. Orang kadang kena Allah baca ini, kiau ini, panggil itu, siapa yang datang? Setan. Bila orang kadang kena Allah panggil segala sesuatu, kadang kena Allah, setan yang datang. Kalau tidak Allah yang ngasih engkau ilmu,
Yang ngasih petunjuk siapa? Nah, makanya minta lawan Allah Subhanahu wa taala aja tadi. Nah, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kau beri, kata Allah. Nah, mungkin sesuai rukun dan syaratnya. Nah, hendak pengen kaya, nah tapi kerja malas-malasan tidur terus. Nah, jadi orang berdoa, orang alim ini berdoa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya engkau minta segala sesuatu, ya Allah ya Rabbi, bagi engkau nang marifat tadi. Karena alim Rabbani tadi di batinmu akan ditunjukkan Allah. Mintalah segala sesuatu, pasti mafi kalbi gairullah, maaf di hatiku hanyalah ada Allah. Jadi kalam Allah tadi yang dinamakan ilham itu ada pada batinmu tadi. Jadi orang alim adalah orang yang kenal Allah. Bila kada kenal Allah itu dukun namanya. Bukan menjelik-jelikan dukun, tidak. Atau suka mintari orang. Jadi orang yang alim itu satu aja, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal Allah. Siapakah orang itu? Orang yang mengenal Allah berarti orang yang mati. Orang yang matilah yang bisa berjumpa Allah. Orang hidup kada bisa berjumpa Allah. Nah, jadi syaratnya kalau hendak berjumpa Allah tentunya mati dulu. Bila belum mati maka belum bisa berjumpa Allah. Ya kah Saprudin? Nah, mati dulu Saprudinnya baru berjumpa Allah. Kemudian lagi Syekh Abdul Yazid Bustami berkata terhadap ulama Ahlul Zahir, perkataan mana yang juga disitir atau dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin, yang artinya kamu mendapat ilmu itu dalam keadaan seperti mayit dan dari sesuatu yang mati. Dalam kurung kitab-kitab dan buku-buku adalah benda mati. Sedangkan kami mendapatkan ilmu kami dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Secara garis besarnya, ada yang mendapatkan ilmu seperti mayit dari sesuatu yang mati. Diri ini sudah mati, kata Imam Ghazali tadi, dapat ilmu pulang dari benda mati. Artinya laksana semut hitam di bawah batu hitam di malam yang gelap gulita. Artinya sudah diri mati, dapat ilmu dari benda mati. Hampir-hampir semuanya mati. Kan yang mencari ilmu di sini, kamu mendapatkan ilmu dalam keadaan seperti mayit dan dari sesuatu yang mati, supaya menyadarkan diri tadi. Jadi buku-buku, kitab-kitab tadi adalah benda mati. Ini menurut keterangan daripada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sedangkan kami mendapatkan ilmu kami dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Siapakah itu? Itu aku, kata Allah. Jelaslah, Malikin Nas, akulah raja manusia. Aku raja manusia tadi. Jadi di sini para arif billah tadi mendapatkan ilmu dari yang maha hidup, tidak pernah mati. Bukan dari buku lah, bukan dari buku, bukan dari kitab, bukan dari segala benda-benda tadi atau materi, tetapi mendapatkan ilmu langsung daripada Allah. Bagaimana caranya? Tentunya tadi diri adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mengenal Allah? Lewat mengenal asal kejadian dirimu dan mengenal apa mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala
sebelum alam semesta beserta isinya tadi. Nah, jadi mendapatkan ilmu tadi. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu? Ialah diri Muhammad tadi. Ialah hamba tadi. Nah, jadi hamba tadi diam. Tidak berbuat segala sesuatu, tetapi mendapatkan ilmu daripada Allah. Itulah dalam tafakur tadi si Muhammad tadi diam. Nah, Muhammad pada dirilah. Jangan Muhammad yang kesana kemari. Artinya Muhammad yang pada dirimu tadi. Itulah makamnya hamba pada diri. Itulah dirinya Muhammad. Nunggu. Kalau Nabi kita nunggu perintah daripada Jibril alaihissalam. Nunggu perintah Allah lewat perantaraan Nabi malaikat Jibril. Nah, ini salah salah ngomong tadilah. Nah, jadi Nabi Muhammad berbuat segala sesuatu menunggu perintah Allah lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sedangkan dirimu yang telah dianugerahkan Allah ma'rifat, tidak ada lagi perantaraan dengan siapapun, langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau langsung berhubungan denganku. Engkau langsung berhubungan denganku. Langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini akan terdengar bagi orang yang belum sampai makamnya, makam atau tingkatan ilmunya, maka akan susah memahaminya. Jadi orang yang ma'rifat tadi sudah tidak ada dinding, tidak ada hijab dengan Allah karena sudah mengenalnya, sudah berjumpa dengan Allah. Lalu segala perintah ini langsung. Misalnya kita menghadap, tak perlulah ke presiden, misalnya ke kepala desa atau Pak RT, kan langsung perintahnya. Besok nanti kita mencangkol, besok kita kerja bakti. Jadi ini langsung berjumpa tadi. Ma'rifat saling kenal tadi. Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Misalnya si Nahdi berjumpa dengan Pak RT tadi, melihat cakapnya langsung, perkataan Pak RT langsung, bukan di buku lah. Nah, seperti yang dimaksud oleh Al-Ghazali tadi, kami tidak berguru dengan yang mati tadi, atau dengan kitab-kitab yang mati, tapi kami mengambil ilmu, mendapatkan ilmu dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Yang maha hidup tadi siapa? Itu aku, kata Allah. Jangan mencari kepada selain aku. Yang tidak pernah mati tadi aku, kata Allah. Jangan mencari kepada selain aku, kata Allah. Maka sesatlah engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kusembah dan engkau yang kupinta pertolongan. Itu terjemahnya. Kalau Allah, kata Allah, akulah tempatmu menyembah, akulah tempatmu meminta pertolongan. Jadi sembahlah aku, kata Allah. Jangan aku gurumu, salah. Akunya Allah. Akulah yang kau sembah dan akulah yang kau pinta pertolongan. Akulah jalan yang lurus, akulah jalan yang benar. Jangan mencari jalan selain aku, maka engkau akan sesat. Itulah jalan yang kumurkai. Jadi jalan yang kuridai, kata Allah, hanyalah kepada aku. Jangan selain daripada aku, maka engkau sesat jalan. Maka hendaklah engkau tadi mendapatkan ilmu pun daripada aku. Ilmu tadi langsung daripada aku. Laksana si Nahdi atau si Muslim tadi langsung dengan Pak RT, ya Muslim langsung dengan pembakal. Kebetulan pembakalnya dekat juga, sekampung lagi. Jadi namanya berhadapan langsung, sepembicaraan. Tadi saling kenal mengenal tadi, karena engkau mengenal pembakal langsung bicara.
Nah, hai kepala desa, gimana proyek desa? Nah, kata pembakar, nanti Muslim bikin kelompok tani kah? Nanti Muslim mencangkul kah? Nah, mau bikin sawit, nah, kebun sawit kah? Yang memerintah langsung kepala desa, yang menyampaikan langsung kepala desa. Nah, karena engkau bercakap-cakap dengan dirinya, karena dirimu tidak ada lagi dinding. Nah, kalau Pak Ipul sebagai kepala desanya di Jakarta, engkau di Gunung Kaki, kan jauh. Bagaimana menghubunginya? Kan susah. Bagaimanakah bicaranya? Nah, kecuali sekarang kan zaman modern lewat telepon. Bisakah Tuhan ditelepon? Kalau Tuhan tadi, bisakah engkau telepon? Nah, bisakah nomornya adakah? Nah, 001 apa? 010 mungkin hubungannya tadi, tekan nomornya 010, mungkin bisa menghubungi nomor itu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, menekan nomornya bisakah? Nah, jadi nomor yang bisa dihubungi adalah 010 010. Nah, itu bisa nomornya lah. Nah, ini bercanda lah. Bercanda bergurau. Nah, jadi kita mengambil ilmu segala sesuatu langsung daripada Allah, kapanpun mau tadi. Nah, mereka memetik ilmu kapan mereka mau, maka merekalah yang juga dinamakan alim Rabbani tadi. Nah, seperti yang terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, walaupun kita ini bukan nabi, orang biasa tadi, tidak ada jabatan apa-apa tadi, tetapi kalau Allah telah menganugerahkan kepadamu makrifat, perkenalan dirinya, engkau begitu beruntung tadi. Nah, karena engkau adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam tercipta daripada rupanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bersyukur engkau tidak dilahirkan seperti binatang, tetapi engkau dilahirkan turun ke dunia menjadi anak cucunya Adam, itu sebagai khalifah, sebagai gantinya Allah. Gantinya Allah. Gantinya Allah. Apalagi terlebih dirimu telah dianugerahkannya ma'rifat, yaitu ilmu laduni yang langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berada pada makam atau tingkatan ini mempunyai pandangan tembus atau kasab, ataupun tersembunyi dan terbuka jelas buat mereka segala hakikat sesuatu berkat cahaya yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan tidak terlindung sedikit pun seberat jarah. Tak ada satupun yang dapat menghalangi pandangan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, semua yang kami anugerahkan di sana sini adalah pemberian Tuhanmu, dan tidak ada yang dapat menahan pemberianmu. Tidak ada yang dapat menahan pemberian Tuhanmu itu tadi. Dengan anugerah Tuhan itu mereka mampu mendengar panggilan jarak jauh atau dekat, panggilan dengan lidah yang zahir atau batin, meskipun panggilan itu datang dari balik gunung atau Qab Jabal Qab. Nah, jadi panggilan yang luar biasa yang bisa didengar orang yang makrifat tadi, panggilan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu panggilan apa kira-kira yang terbesar? Apakah mendengari orang dari jarak jauh?
Apakah itu keistimewaan orang yang diberi anugerah makrifat tadi? Atau mendengarkan segala sesuatu yang tertutup oleh gunung atau di bawah bumi, apakah itu tujuan kita? Tentunya tidak. Jadi dipahamilah daripada keterangan kitab Darun Nafis halaman 86 ini, dengan anugerah Tuhan itu mereka mampu mendengarkan panggilan jarak jauh. Jangan jadi tukang ahli nujum. Orang kehilangan kapal ditanya kepadamu, orang kehilangan ayam bertanya kepada siapa malingnya. Orang kehilangan handphone ditanyakan kepada tuan guru. Tanyakan kepada polisi. Atau pengacara kayak Pak Ujan ini, wartawan. Ini hilang ayam tanya dengan tuan guru. Sudah potong ayam kada pernah cerita. Pas hilang ayam baru cerita. Beli HP tak pernah cerita-cerita. Pas hilang HP kesana kemari. Sampai ke tuan guru datang. Tuan guru tolongi HP saya hilang. Kebanyakan main Facebook kalau pejablah. Lalu tuan guru ini disuruh mengurusi urusan HP-mu. Urusan ayammu hilang. Maka dari itu hendaklah engkau bijak. Kalau urusan hilang HP, hilang ayam, lapor ke polisi atau lapor kepada Pak RT. Ini orang alim disuruh ngurusi HP-mu hilang. Nah, kalau imanmu hilang, cocoklah engkau datang ke tempat orang alim tadi. Datang ke tempat orang alim, paling dinasihati. Sabar, banyak sabar. Paling dinasihati seperti itu tadi. Semuanya harta milik Allah. Kalau ketemu kita pernah terjadi tadi, yang nyolong duitmu itu siapa? Itu Allah yang ngambil, kata kita. Lalu diamlah orang tadi. Yang ngasih engkau rezeki Allah, yang ngambil sekarang pun Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang kuasa di atas muka bumi kecuali Allah. Ini kayak tukang ahli nujum ya, tuan guru dibikinnya. Hilang HP datang ke tuan guru, hilang ayam. Duit yang banyak berlebihan tuh kada pernah diceritakan. Ini hilang HP, duit banyak, kada pernah dia ceritakan. Duit banyak, cuma hilang HP, cerita ke sana kemari. Rupanya sakit hati, nomor-nomor tadi. Nomor apa tuh jar Pak Jamin? Banyak nomor simpanan kah? Simpanan catatan. Maaflah jadi menyimpang ke sana kemari tadi. Maka dari itu hendaklah kita beradab kepada orang alim tadi. Jangan perkara dunia kita paksakan tadi cuma gara-gara HP hilang. Maksa-maksa. Bila kada kabul ini lain kekasih Allah katanya. Maksa-maksa lagi. Maksa-maksa. Lagi sehat kada pernah ingat dengan Allah, sudah sakit baru ingat dengan Allah. Syukur-syukur kata orang Banjar masih ingat dengan Allah. Orang Banjar tadi kada ada ruginya, ditabrak mobil pun kada ada rugi. Untung terus, untung ditabrak mobil tidak mati, cuma patah kaki katanya. Untung terus. Untung kada mati lagi. Wah, artinya masih hidup, masih untung juga. Jadi janganlah kita tadi kepada orang alim tadi, janganlah membebankan hal-hal yang tidak seharusnya kita sampaikan tadi. Banyaknya uang lagi tadi, masalah HP sebiji tadi, abut kita dengan tuan guru. Tapi kehilangan iman, tak pernah ribut. Tuh manusia tadi. Kehilangan duit ribut, kehilangan iman tidak pernah diributkannya tadi. Iman hilang. Karena iman tadi tak kelihatan. Kalau HP kan kelihatan. Sayang nomornya. Ya kan bro, hilang nomornya. Sebagaimana tersebut dalam hadis bahwa alam semesta ini bagi seorang wali Allah hanyalah setapak kaki belaka, karena karunia dan rahmat Allah semata-mata.
alam ini setapak kaki. Nah, jadi dunia itu adalah dalam genggaman dirimu tadi. Nah, yang namanya dunia itulah dirimu sendiri tadi. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah Anda mencapai tingkatan yang demikian agar Anda dapat merasakan karunia dan rahmat Allah. Bila kita yang merasa tadi, maka belum sempurna ma'rifat kita tadi. Nah, tetapi di sini keterangan Tuan Syekh ini hanya untuk memberi paham. Adapun dapat merasakan karunia dan rahmat yang demikian, artinya merasakan itu sudah berjumpa Allah, rasakan benar-benar. Nah, setelah merasakan mati, maka hilang rasa tadi. Nah, karena orang mati aja yang bisa berjumpa Allah. Nah, orang yang belum mati belum bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah tadi. Nah, jadi mereka tadi mendapatkan ilmu dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Itu menurut keterangan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, kalau kitab bang, mana kitabnya? Kitabullah. Nah, karena dirimu tidak ada batasan dinding dengan Allah lagi, nah, maka langsunglah minta petunjuk segala sesuatu apapun itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau apapun. Nah, misalnya tadi apa yang hendak dilakukan, tunggulah perintah Allah. Nah, jadi di dalam beribadah tadi hendaklah menunggu atau melaksanakan perintah Allah tadi. Nah, karena langsung dirimu berhubungan dengan Allah tadi. Nah, seperti Nahdi tadi dengan Pak RT-nya langsung. Nah, berhadapan langsung. Berdiri, duduk, berjalan. Nah, jangan kita yang mengusahakan, kita berbuat segala ini. Jangan kita mendahuluani daripada Pak RT tadi. Nunggu dulu dia dari RT tadi. Nah, ya Pak RT cangkol sekarang cangkol. Nah, kata Pak RT ngangkat papan. Jangan kita yang duluan, yang bisa-bisa ngatur-ngatur. Kita berarti yang ngatur RT lah, jelas lah. Atau muslim, berarti kita muslimah yang ngatur pembakar. Kita yang ngatur kepala desa, bukan kepala desa yang mengatur kita. Jangan salah lah. Nah, kurang beradab kalau kita mengatur pembakar. Nah, walaupun kepala desanya misalnya orang dekat tadi, nah, kita yang ngatur kepala desa kan kurang beradab atau kurang pantas. Nah, kalau belum mengerti juga kurang pantas, ya kurang ajar mengatur mana nang bawahan mengatur pulang. Nah, di mana adab kita tadi? Jadi sebenarnya hamba menunggu perintah Tuan Raja. Jangan kita nang merintah Tuan Raja tolong turunkan hujan dari atas langit. Engkau memerintah, pantaskah engkau memerintah Tuan Raja? Rasanya kurang beradab dirimu dengan Tuan Raja tadi. Karena ini ilmu laduni langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Jadi yang dinamakan ilmu, segala petunjuk yang ada pada diri kita, inilah ilmu. Melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa atau sifat berkehendak adalah daripada Allah. Inilah yang dinamakan laduni. Seperti engkau melihat, mendengar, berkata-kata, bernapas, berkehendak, kuasa, dan lain sebagainya. Inilah tempatnya laduni tadi, adalah diri hamba
yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, itulah dirinya Muhammad. Jangan kita ngatur Tuhan, ini Tuhan diatur. Rasanya kurang kadosah kita bicara Tuhan. Ngatur kepala desa gen, pantaslah kita nadi. Nah, ngatur kepala desa. Kita yang ngatur. Nah, apalagi dengan Tuhan, kita yang ngatur Tuhan. Tuhan itu Maha tahu, Allah tadi Maha tahu. Tahu ja engkau tadi susah hidupnya, Allah pun tahu. Tahu ja engkau sakit, pasti hendak sembuh, Allah pun tahu. Tugasmu bukan menentukan. Dan jangan pernah engkau berharap di dalam segala sesuatu amal ibadah. Misalnya amal ibadah tadi memancing, jangan berharap dapat 3 kilo atau 2 kilo. Jangan pernah berharap. Tapi laksanakanlah tugas dan kewajibanmu. Laksanakanlah tugas dan kewajibanmu di dalam bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah sang raja. Kalau disuruh raja memancing, ya memancing. Atau meunjun, kata orang Banjar. Masalah hasil jangan engkau pernah mengharap sedikit pun. Nah, karena orang yang mengharap pasti akan kecewa. Nah, apa lagi? Enak ya. Nah, ini iklan lewat ya. Ada iklan. Sampai mana tadi sampai memancing. Nah, disuruh memancing. Nah, ada ini kita lang mengatur. Hebatnya diri kita bisa mengatur. Bukankah Tuhanmu Maha tahu? Bukankah Tuhan tadi Maha tahu? Jangan muslim memang atur kepala desa, kalau dipecatnya karena jadi warga. Dipecatnya lah. Dipecatnya jadi warga. Tapi Allah Ta'ala tadi Maha pengasih dan penyayang. Dia akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Kalau engkau pada mau ulangi lagi tadi, artinya tadi dengari dulu. Nah, perintahnya jangan langsung laksanakan perintah. Ada mendengar lagi perintahnya apa? Nah, itu sama dengan orang yang buta tuli tadi. Jadi yang dikerjakan tuh yang diperintahkan. Yang tidak diperintahkannya jangan digawi atau jangan dikerjakan. Ngertilah tuh. Yang diperintahkan Allah saja yang kau kerjakan. Jangan engkau berbisa-bisa. Kata orang, iya nang. Seperti muslim tadi yang bisa-bisa mengatur desa. Padahal itu tugas siapa? Nah, tugas kepala desa tadi. Ini kepala desanya diatur oleh muslim. Nah, itu artinya apa kata orang politik tadi, jadi boneka. Nah, apanya nih kepala desa jadi bonekanya? Sedangkan ini tadi, hendaklah engkau tadi di dalam beramal ibadah tadi menjalankan perintah Allah dengan sebenarnya. Artinya dengarkan dulu kalamnya. Nah, kalamnya pun kalam orang hidup atau maha hidup, bukan orang lah. Maaf, salah bicara tadi. Kalamnya adalah yang maha hidup, bukan kalam mati. Kalam mati apa? Seperti tulisan, itu kalam mati. Tetapi kalam mati tadi bukan berarti itu bukan kalam, cuma sifatnya adalah mati. Nah, ini yang tertulis di halaman 85 tadi. Kitab-kitab atau buku-buku adalah benda-benda mati. Walaupun buku apapun itu tulisannya buku ma'rifatkah, apakah kanji, apakah disitulah, tetap itu sifatnya adalah benda-benda mati. Jadi para arif billah tadi tidak mendapatkan ilmu di situ. Tidak mendapatkan ilmu di situ, tetapi ilmu yang didapat langsung daripada yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Nah, kalau buku seperti ini kan benda adalah benda mati, dia tidak bisa bicara. Nah, maksudnya tadi kalau ada buku misalnya seperti ini, nah cari yang bisa mengajarkan. Nah, karena yang mengajarkan tadi berarti hidup.
Yang hidup tadi tiada lain daripada sifat Allah. Sifat Allah tiada lain daripada Allah juga. Jadi sifatnya tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Nah, ini orang yang benar-benar kasab tadi. Maka dari itu janganlah engkau mengatur sang raja, tetapi taklukkan dirimu kepada sembahanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah kepada Allah secara lahiriah dan batiniah, baik zahirnya maupun batinnya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, penyerahan diri kepada Allah. Itulah sebenarnya ma'rifat. Penyerahan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahir maupun batin engkau serahkan. Serahkan. Kalau sudah diserahkan, inni wajhatu lillazi fataras samawati wal ardh. Jadi seluruhnya engkau serahkan, baik hidupmu, matimu, seluruh amal ibadahmu engkau serahkan kepada Allah. Kalau sudah diserahkan, jangan lagi dipinta-pinta hasilnya. Tahukah dipinta-pinta? Jangan dikehendaki hasilnya. Kalau disuruh mancing ya mancing, jangan berharap 3 kilo 2 kilo. Nah, kalau berharap pas kada dapat 1 ekor, pas istri di rumah marah-marah, nah ongkos banyak, nah ikannya cuma dapat 1 ekor, mah kecil lagi. Nah, jadi jangan bertarget di dalam menjalankan perintah tadi. Nanti kita akan kecewa dengan diri kita sendiri tadi. Jelas sajalah. Nah, jadi ambillah ilmu daripada yang maha hidup tadi. Ambillah ilmu. Segala apapun yang ada pada diri, inilah ilmu. Seperti engkau melihat, mendengar, berkata-kata. Maka dalam berkata-kata si hamba ini, apapun kalam yang keluar daripada mulutnya, hendaklah daripada perintah Tuhannya. Jadi ketika diri hamba ini, diri orang yang bermakrifat, khususnya orang arif billah, dia berbicara karena atas izin dan kehendak daripada Allah. Tidak satupun yang daripada mulutnya yang atas usaha dirinya, tetapi yang keluar daripada mulutnya itu ilmunya daripada Allah. Jelaslah toh. Nah, ilmunya yang keluar daripada orang arif billah nih langsung daripada Allah, tidak daripada hasil perbuatannya, tidak di kitab atau tidak di buku-buku lah. Nanti ditanya lagi mana dalilnya, karena sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, berapa kali bolak-balik kitab ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin ini tadi. Nah, kamu mendapatkan ilmu itu dalam keadaan seperti mayit dan dari sesuatu yang mati, yaitu kitab-kitab. Nah, kitab-kitab, ada yang menuhanakan kitab-kitab nih, susah juga manusia. Dan buku-buku adalah benda mati. Sedangkan kami mendapatkan ilmu kami dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, jadi ilmunya, nah itu dalilnya. Kalau dalilnya dari mana? Dari Allah langsung, orang marifat tadi. Nah, jadi makin hari makin kada masuk akal katanya. Nah, kada masuk akal. Nah, makanya dari itu belajarlah marifat tadi bertahap. Nah, dari awal tadi. Nah, keterangannya orang yang kasab ini, ilmu laduni ini, yang diberi laduni langsung non Allah. Mungkin engkau katamu tak masuk akal, masa Tuhan memerintahkan langsung. Nah, itulah orang yang telah dianugerahkannya ilmu laduni tadi. Nah, segala petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini pernah terjadi kepada beberapa orang wali, khususnya yang sedekat seputaran daerah kita. Mungkin di daerah lain pun sama. Ada beliau tadi, orang mau bertamu, beliau sembunyi. Ada yang naik ke atas loteng. Loteng tuh mungkin rumah ada tingkatan, nih ada plafon. Nah, plafon itu dinamakan loteng, naik ke atas. Mungkin rumah tingkat 2, naik ke tingkat 2, dia sembunyi.
Nah, orang mau datang tadi, orang jauh-jauh mau datang, beliau malah sembunyi. Orang datang, beliau tinggalkan ke kebun, beliau tinggalkan ke sawah. Nah, karena yang ngasih tahu tadi adalah Allah. Yang ngasih tahu tadi adalah Allah. Pernah diceritakan, ini orang jahil, tujuannya tidak baik. Dari mana beliau tahu? Nah, ada orang yang rakus, tamak, makan harta riba, dia tak mau orang tadi jumpainya. Nah, beliau cerita tadi, orang makan riba. Nah, kalau sekarang istilahnya membungakan duit. Nah, makan riba tuh rentenir lah istilahnya, tak maulah beliau tadi ditemui. Padahal mana belum pernah berjumpa, belum pernah bercakap. Siapa yang ngasih tahu? Itulah ilmu laduni yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang menyampaikan. Begitu juga yang terjadi pada masa lampau, seperti yang terjadi dengan Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Naik di perahu dibocori, ada rumah-rumah dihancur. Nah, pernah kan dengar cerita itu? Mungkin kita tak bercerita panjang lebar tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang kita ambil di sini adalah hikmahnya daripada perjalanan rohani antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan perintah Allah. Jadi Nabi Khidir langsung perintah Allah lawan dirinya, sedangkan Nabi Musa itu berdasarkan hasil usahanya, hasil pikirannya sendiri. Nah, dan petunjuk yang didapat tadi langsung daripada Allah. Nah, itulah orang yang bermarifat, petunjuknya langsung daripada Allah, langsung kepada dirinya. Nah, dikira nanti ilmu dari mana? Nah, ilmu langsung daripada Allah. Itulah alimnya tadi, orang alim, bukan ahli nujum lah, bukan orang pintar. Nah, ada istilah orang pintar. Kalau orang pintar bukan orang alim. Orang pintar bisa mintari. Nah, jadi naik ke tempat orang pintar, nanti engkau dipintari, atau orang banyak dibungulinya, atau orang banyak. Nah, ini maka naik pada orang pintar, nanti engkau dipintarinya. Nah, kalau naik ke tempat orang alim, maka dapatlah engkau ilmu daripada Allah. Ini tadi ilmunya daripada Allah. Nah, alim tadi, karena alim itu adalah daripada Allah, daripada nama Allah, artinya alimun, yang maha tahu atau yang tahu tadi. Jangan muslim lah mengatur kepala desa, apalagi ngatur Tuhan. Ngatur Tuhan. Nah, anaklah bisa ngatur Tuhan. Tuhan seharusnya di sini hujan, di sana jangan. Nah, oleh kemarau di tempatnya. Pas giliran penghujan di tempatnya, lalulah dia berdoa, tolong Tuhan di sini jangan dihujankan, tolong dipanaskan. Jadi alam ini serba salah, hujan ya salah, panas ya salah, kalau orang tidak mampu bersyukur. Jadi serba salah orang tadi. Nah, serba salah, panas salah, jadinya mana yang benar? Jadi karena kita tidak bersyukur tadi, apapun yang diberikan Allah salah terus. Nah, diberi harta katanya kesedikitan. Nah, diberi harta banyak, katanya kurang. Jadi banyak kurang, sedikit kurang. Contohnya tadi kebanyakan hujan, nah mengeluh juga. Nah, kada hujan tidak ada, kemarau panjang, mengeluh juga. Nah, serbanya lah. Jadi segala sesuatu tadi bernilai menurut dirinya masing-masing. Nah, menurut dirinya masing-masing. Ada yang menurutnya mengenal Allah itu lebih utama daripada beramal ibadah. Ada juga yang menilai beramal ibadah itu lebih utama daripada mengenal Allah. Jadi macam-macam lah diri tadi. Nah, jadi ada yang utama,
adalah terlebih dahulu mengenal Allah. Nah, sebelum beribadah, ada juga beribadah itu lebih utama daripada mengenal Allah. Jadi ibadah saja yang penting kuat. Hidup saja dengan ibadah, tak perlu mengenal Allah. Ada juga yang harus terlebih dahulu dirinya mengenal Allah. Nah, jadi latihlah diri tadi. Nah, jadi kalau hendak dapat ilmu laduni tadi, adalah syaratnya mengenal Allah. Allah adalah zat, sifat, asma, af'al. Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Kalau sudah mengenal Allah, maka binasalah wujud diri tadi. Nah, hancur tubuh, hancur nama menjadi tubuh. Hancur tubuhnya menjadi hatinya atau perasaannya. Hancur perasaannya menjadi nyawanya. Jadi penglihatan, jadi pendengaran, jadi pengerasaan pada dirinya tadi. Menjadi kalam atau perkataan kepada dirinya tadi. Maka nyawa itu menjadi hancur. Hancur menjadi rohnya tadi. Nah, jadi nyawa atau roh tadi menjadi akuan dirinya. Akulah yang melihat, akulah yang mendengar, akulah yang berkata-kata. Nah, maka hancurkanlah segala pengakuan ini tadi. Jadi sebagus-bagusnya maling, kalau dia beramal dengan hartanya tadi, tetap hartanya tidak halal. Sebagus-bagusnya maling tadi, nah, dia belikan peci, dia belikan surban, dia belikan baju, belikan tapih, nah, dia bawa beribadah kepada Allah, tetap nilainya maling tadi. Nah, karena modal pertama adalah nyolong, modal pertama adalah korupsi, modal pertama adalah mengambil hak Allah, kemana-mana ya tetap kotor. Nah, orang kotor bajunya dari lumpur diambil tadi, baju diambil dari lumpur, kopiah atau peci diambil dari lumpur, bahkan celana dan lain sebagainya yang melekat pada dirinya diambil dari lumpur, dari kotoran. Kalau dia beramal ibadah pun tetap dirinya nih penuh dengan lumpur tadi. Nah, kecuali dilepasnya lah pakaiannya tadi, tidak dikenakannya lagi pakaian dari lumpur tadi, maka bersihlah dirinya. Selagi dia mengenakan pakaian lumpur tadi, kemanapun dia menghadap, ke timurkah, ke baratkah, tetap penuh dengan lumpur. Nah, penuh dengan kotoran. Tidak akan tembus cahaya daripada kasapnya tadi, sehingga dirinya masih terhijab, terdinding oleh pakaian dirinya sendiri. Maka dari itu bersihkan dirimu daripada segala kotoran-kotoran tadi. Jangan jadi maling lagi. Berhenti sudah mencuri sifat-sifat Allah. Berhenti sudah merampok hak-haknya Allah. Kembalikanlah sebagai dirimu yang arif dan bijak. Kembalikanlah segala miliknya Allah tadi. Inna lillah, sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah. Kembalikan sifat-sifat Allah tadi, nah, maka engkau termasuk orang yang bersyukur. Engkau tidak akan pernah bisa membayar kebaikan Allah dengan segala amal ibadahmu, pada cukup engkau membayar. Tetapi hendaklah engkau tadi tidak menjahati Allah. Kata Allah, engkau tidak akan pernah bisa membayar segala nikmat yang telah kuanugerahkan kepadamu. Nah, segala pemberianku, engkau tak akan bisa membayarnya dengan apapun. Yang ku minta, kata Allah, jangan menjahati aku. Nah, amal ibadahmu untuk dirimu, bukan untukku, kata Allah. Jadi amal ibadah si manusia, si hamba ini tadi, nah, amal ibadah tadi
hanya untuk dirimu, bukan untuk Allah. Maka dari itu kata Allah, jangan engkau menjahati aku. Jangan engkau menyuntan hak-haknya Allah tadi. Mengambil hak-hak Allah. Jangan menjahati Allah. Seperti apa tidak menjahati Allah? Seperti laksana diri tidak memakai lumpur kotoran tadi. Jangan engkau akui hak-haknya Allah tadi. Maka dari itu kejahatan tadi timbul daripada sifat-sifat tercela kita. Maka dari itu yang melihat tadi janganlah diri kita. Yang melihat tadi adalah Allah. Yang mendengar tadi adalah Allah. Yang berkata-kata adalah Allah. Jadi pada hakikatnya yang melihat, yang mendengar, yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita hanya sebagai maja atau mancar saja, sebagai sandaran saja tadi. Jangan menjahati Allah. Bila kita berpada melihat, kalau kita mengatakan diri kita melihat, mengatakan diri kita mendengar, betapa jahatnya, betapa jalimnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalim diri kita. Laksana seorang yang pekerjaan maksiat, laksana orang maling tadi mencuri harta di kerajaan sang raja tadi, mencuri digunakan untuk beramal. Harta curian diberi pakaian, baju, tapi taat dengan raja, tapi harta raja diakui, harta raja dirampas. Dia pasang peci, dia pasang baju, pasang celana atau sarung, tetapi semuanya adalah hasil rampokan, hasil rampasan. Maka amal apapun, ibadah apapun tidak akan bernilai tadi. Karena dirimu penuh dengan kekotoran tadi. Mau menghadap raja, mau beramal baik dan lain sebagainya, maka dirimu, amalmu tadi tak akan bernilai tadi. Karena penuh dengan kemaksiatan dan kekotoran. Kalau hendak diterima oleh Allah, maka bersihkanlah lumpur-lumpur yang ada pada diri tadi. Bersihkanlah diri tadi. Bahkan tubuhmu, hatimu, dan pengakuan dirimu tadi. Supaya tidak lagi ada kotoran jiwa, kotoran hati yang menyebabkan diri kita gagal untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggagalkan diri untuk sampai kepada Allah. Apa gunanya mulia di sisi manusia kalau di hadapan Allah engkau sungguh tercela tadi? Lebih baik dimuliakan Allah daripada dimuliakan manusia. Kalaupun dimuliakan keduanya, itu pun semuanya adalah karomah. Jadi dimuliakan manusia dan dimuliakan Allah, itu pun karomah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun orang hidup di atas muka bumi ini, dirinya tentu ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kasih, ada yang sayang dengan dirinya. Begitu juga ada sekian orang yang membenci dan mencelanya. Itu terjadi pun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terlebih lagi kepada diri kita pun akan berlaku hal yang sama. Bahkan Nabi kita yang sangat bagus akhlak budi pekertinya pun ada yang membencinya tadi, yang tidak senang dengan dirinya. Apalagi kita hanyalah insan biasa tadi. Insan biasa tadi, maka hendaklah kita beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagus-bagusnya hidup di dunia masih saja ada salahnya. Maka dari itu hambakanlah dirimu hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi hamba dunia. Boleh jadi engkau hidup di dunia, tapi hendaklah hambakan dirimu hanya kepada Allah saja. Memang engkau terlihat hidup di dunia tadi, tapi hendak engkau jadi jangan hamba dunia.
engkau yang mengendalikan dunia, jangan engkau dikendalikan oleh dunia. Kita ditipu oleh dunia tadi. Hendaklah engkau sebagai khalifah, sebagai pemimpin ganti Allah di atas muka bumi ini, bukan engkau yang dipimpin oleh harta atau dunia tadi. Gunakanlah harta tadi di jalan Allah, sehingga engkau selamat dunia dan akhirat tadi. Engkau dapat berkah daripada hartamu. Manakah harta yang berharga? Apakah uang? Apakah emas dan kedudukan? Tidak. Tentunya yang lebih berharga adalah dirimu sendiri. Dirimu lebih berharga daripada segalanya. Kalau dirimu saja sakit, apa gunanya uang yang banyak? Tak berguna uang yang banyak, tak berguna harta yang banyak kalau diri kita saja sakit. Maka dari itu, hambakanlah dirimu hanya kepada Allah. Jadi janganlah kita menghambakan diri kepada selain Allah. Semoga pengajian malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kehilapan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat berjumpa di pengajian yang akan datang, insyaallah. Semoga Allah memberikan izin dan kehendaknya tadi. Kiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.